Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kalian tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang. Struktur fabel. Struktur fabel terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Konflik fabel disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, dan lain sebagainya. Struktur selanjutnya adalah reorientasi, yakni bagian yang berisi pemecahan masalah. Terakhir adalah koda, bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fabel dengan koda. Artinya, cerita dalam fabel memiliki pesan yang tersurat atau eksplisit yang dinyatakan dalam koda, bagian akhir cerita atau kesimpulan. Yang kedua adalah fabel tanpa koda. Artinya, alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah, tanpa memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Jenis fabel berdasarkan pemberian watak dan latarnya. Yang pertama adalah fabel alami, menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban dan singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latarnya. Yang kedua adalah fabel adaptasi, yakni fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya seperti di rumah atau di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik fabel terdiri atas yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh fabel biasanya hewan jinak dan hewan liar. Misalnya, fabel Cici dan Serigala menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Tokoh baik berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir dengan sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Watak tokoh digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Tokoh utama
Biasanya yang sering dibicarakan, sering muncul, menjadi pusat perhatian, sedangkan tokoh pembantu sebagai tokoh tambahan. Penokohan dalam fabel digambarkan melalui tokoh protagonis, yakni tokoh yang bersifat baik, dan tokoh antagonis yang biasanya bersifat jahat. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat yang diurutkan dari awal hingga akhir. Alur pada fabel umumnya alur maju. Dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Selanjutnya adalah latar. Latar fabel biasanya terjadi di hutan, sungai, dan alam bebas. Latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya adalah tema. Tema fabel biasanya berkaitan dengan sosial dan persahabatan. Tema atau gagasan cerita dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yakni amanat. Amanat dalam fabel biasanya disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Aspek kebahasaan fabel. A. Konjungsi pengurutan. Contohnya sesudah, sebelum, lalu, mula-mula. Kemudian, selanjutnya, setelah itu, akhirnya. B. Konjungsi waktu bersamaan. Contohnya, sementara itu, seraya, sambil. C. Menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Contoh, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. D. Menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung: yang pertama, menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk intonasi perintah. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Cara penulisan kalimat langsung. 1. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2. 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Andi mengatakan, tanda petik, aku akan pergi ke Bogor besok, titik, dan diakhiri tanda petik. Demikian contoh kalimat langsung yang benar. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Dina berkata, spasi, tanda petik, biarlah saya belajar di sini, titik, dan tanda petik. 4. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contoh, tanda petik, aku tidak suka aroma itu, tanda petik, spasi, kata kancil, titik. Cara penulisan kalimat langsung yang kelima.
adalah jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, tanda petik, coba saja minta sama ayah, koma, tanda petik, spasi, kata ibu, koma, spasi, tanda petik, dia menggunakan huruf kecil. Dia pasti akan memberikannya, titik, tanda petik. Keenam, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Aspek kebahasaan yang kelima adalah menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak formal. Selanjutnya, biasanya menunjukkan latar dengan pilihan kata atau diksi yang mudah diimajinasikan. Contoh, hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Berikutnya, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh, rajin bersinonim dengan kata giat. Sombong bersinonim dengan kata tinggi hati atau angkuh. Cerdas bersinonim dengan kata pintar. Antonim atau lawan kata. Baik berantonim dengan jahat. Tekun berantonim dengan malas. Pelit berantonim dengan dermawan. Aspek kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata seru. Contoh, oh begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Berikutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Contoh, si kancil, sang kodok. Terakhir, penggunaan kata depan. Contoh, di dalam, ke bandara, pada hari itu. Demikian pembelajaran kita tentang fabel. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.